Bukankah kesehatan itu selalu ilmu kesehatan itu berkembang sesuai dengan Ya teknologi? itu teori yang dibangun di otakmu, yang disetting, tau nggak? Kesehatan dari dulu sampai sekarang sama. Tidak ada Teknologi dipakai untuk apa? Untuk membuat kalian takut. Oke, berarti menurut Anda kita nggak usah takut sama hantavirus? Nggak usah. Oke. Karena hanta sendiri dalam bahasa Ibrani artinya omong Song. kosong. Oh, Oh iya? iya. Buka. Iya. Hantavirus dalam bahasa Ibrani. Udah. Iya. Ya. Amplifikasi nih ya, dengar semua ya. Apakah Google udah di... Iya. Tiba-tiba. Udah ya, Tiba-tiba apakah berganti. karena Pak Dharma mau ngomong jadi disabotase nih? Nggak ada kan? Di situ nggak ada. Punya saya mana? Handphone saya mana? Tapi menarik loh, arti hanta dalam bahasa Ibrani itu membunuh ya. Oh iya. Nih saya kasih lihat ya, saya udah Oke. saya capture ya. Jadi Gawat gara-gara mau tapi ngejelasin. tadi tegas ya. Iya. Nah, tenang aja tenang. Bahwa, Kita nggak boleh takut dengan hantavirus. Yes. Nah, Tapi waspada boleh dong, Pak. Nah, Waspada boleh dong. waspada itu berarti kalian punya musuh. iya omong kosong. Kok keyword sama hanta bahasa Ibrani artinya? Coba. Hanta ini dalam bahasa Iya. Ibrani. Artinya adalah kosong. Itu Bapak juga posting di media sosial juga ya? Untuk saya capture kan. Iya. Kalau dia enggak, soalnya Oh ini capturean? enggak dari situ terus. Iya, tapi di capture iya. kan? Maksudnya nggak real time kan? Pantesan soalnya saya cari keyword yang sama nggak ketemu. Ya kenapa? Karena sudah rame. Iya mungkin. Mereka can change everything. Yes. Oke. Ya. Dulu misalnya homoseksual definisinya berbeda dengan sekarang. Kalau dulu adalah apa namanya? Kelainan orientasi seksual. Sekarang dirubah Homoseksual. orientasi yang berbeda. Itu kan sudah bergeser tuh. Seolah-olah it's okay. Iya. Itu kan apa? Makanya muncul istilah apa? Fetis. Suka susah fetsin mulu. Ini Iya kan? balik mulu deh. Iya, nah itu. Ini balik lagi tadi soal hantavirus. Kita nggak boleh takut, tapi kita Harus sebagai waspada. manusia boleh dong waspada, mewaspadai. Orang Menjaga waspada jaga. berarti punya musuh. Berarti kamu tidak berdamai, kan gitu. Bukankah itu lebih baik Ya, mewaspadai? itu kan teori dunia. Mewaspadai boleh, tapi bukan karena didasari rasa takut. Maksudnya Coba mulailah ngeblend dengan alam. Kenali alam, fungsinya apa. Yang harus diwaspadai itu justru yang nakut-nakutin. Paham ya? Siapa sih yang nakut-nakutin? Iya, siapa? Itu. Dari tadi nanya siapa sih yang Oh nakut-nakutin? iya, ya mereka itu termasuk media. Oke. Waspadai informasinya, ya tujuannya apa. Jadi cara memahami waspada itu juga jangan keliru. Ya, seperti waktu itu pakai masker, kita kan harus waspada. Ya. Bos, yang harus diwaspadai itu apa? Pola pikir kamu, benerin. Kalau kamu tidak paham tentang dirimu, maka kamu tidak paham bahwa hidupmu ditentukan oleh nafas. Kamu tutup. Di Muslim saya pahami apa? Tuh Allah meniupi nafas kehidupan. Di Nasrani juga, di Kristen juga itu. Meniupkan nafas kehidupan waktu diciptakan ke dalam apa? Lubang hidung. Kalau ditutup berarti apa? Berarti apa? Nah, bukan nafas. Nolak. Iya. Kayak menolak Kita menolak kuasa Tuhan. Tuhan. Ini kan sistem yang melawan hukum Tuhan sebenarnya. Ada modifikasi cuaca lah, ada inilah, ada itulah. Ya. Ya. Merasa cepat tua lah sebagai jiwa itu tidak pernah ada umurnya. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat, ini kan sebenarnya teori bukan pertama kali disampaikan, tapi kita membahas lebih dalam gitu ya. Tapi kalau menurut Pak Dharma sendiri melihat orang-orang sekarang gitu ya, apalagi soal kasus atau apa namanya menghadapi kasus hantavirus ini, menurut Pak Dharma, kalau Pak Dharma ngelihat mereka ini udah kritis atau mereka memang masih percaya bahwa sebenarnya hantavirus ada dan memang perlu ditakuti atau diwaspadai begitu. Bagaimana melihat psikologi dari masyarakat kita juga? Saya melihat mereka sudah 75% terbuka. Artinya mempercayai bahwa hantavirus sebenarnya nggak ada gitu. Mempercayai bahwa di sini ada permainan dulu. Oke. Belum sampai ke akarnya. Oke. Itu. Siapa panitianya. Mereka, makanya saya mengedukasi bahwa pahami bahwa ada panitia, ada event, Ada organizer. Makanya dia terorganisir. Begitu di sana, tung di sini, bu. Di sana lempar batu, di sini nangkep. Kan gitu. Nah, buat saya
Kalau kamu lempar batu ke saya tangkap, berarti saya sudah sesuai dengan yang kamu mau. Makanya kalau dilempar jangan ditangkap. Rumah sendiri kok ngikut-ngikut. Paham ya? Ya. Rumah tangga kita tidak bisa diganggu oleh orang lain. Itu berdaulat. Nah, ini tadi mau menghancurkan kedaulatan. Baik kedaulatan rumah tangga Indonesia dan maupun kedaulatan yang paling hakiki manusia per manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Itu yang mau dituju sama mereka. Karena mereka mau koneksikan nantinya apa? Segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh yang mengandung teknologi mRNA agar bisa terhubung dengan teknologi. Itulah makanya sekarang aneh ya, kesehatan kok dikaitkan selalu dengan teknologi. Dan kesehatan bisa diganggu juga dengan teknologi. Dalam bentuk apa? Frekuensi. Makanya muncul di mana-mana ada tower. Tapi bukankah kesehatan itu selalu ilmu kesehatan itu berkembang sesuai dengan Ya teknologi? itu teori yang dibangun di otakmu, yang disetting, tau nggak? Kesehatan dari dulu sampai sekarang sama. Teknologi dipakai untuk apa? Untuk membuat kalian takut. Ayo kita buktikan. Yang mereka lakukan adalah rekam jantung, rekam, bukan mereka. Teknologi. Siapa yang buat teknologi? Mereka yang rekam, bukan. Apa tujuannya? Hasil rekaman akan mereka manipulasi untuk membuat kalian takut. Karena kalian hanya tahu empirik, maka kalian bingung bagaimana cara mengatasinya yang ada di dalam tubuh yang tidak terlihat mata. Takut, kemudian panik, kemudian mengikuti apa yang enggak. Kamu kan tanya, lalu saya harus bagaimana? Harus bagaimana? Dan yang masuk ke dalam tubuhmu itu hanya sementara, hanya memaintain simptom. Tetapi akhirnya kalian kekebalan selnya akan semakin menurun dan dosis akan bertambah. Sampai akhirnya seluruh organmu terkomplikasi. Ini berlaku untuk semua penyakit. Everything. Tapi bagaimana dengan perasaan misalnya kita sudah mendapat Bicara pengobatan, perasaan. ya mendapat pengobatan, terus kita merasa lebih baik nih Pak. Itu termasuk sugesti, mindset juga. Justru baik, suges dilawan suges. Begini kalian suges. Jadi tenang, itu penting. Paham ya? Karena ketenangan itu tubuhmu lah yang merecovery sendiri, bukan orang. Di situ ada Tuhan yang menyelesaikan sendiri. Jadi tubuh ini bilang self healing. Dia healing sendiri. Asal kita tahu bagaimana cara mengaktifasi tubuh. Aktivasi tubuh. Kalian udah tahu belum cara mengaktifasi tubuh? Jangan cuma di teori. Gimana? Coba nih, ini bagus buat netizen nih. Gimana Bukan buat caranya? netizen, buat lu. Ya, buat semuanya. Oke, Kalau buat netizen seolah-olah kalian buat justru saya. mengaktifasi. Makanya itu cuma satu. Sadari bagaimana mekanisme Tuhan ada di dalam darahmu. Darahmu bisa naik turun. Dari bawah ke atas, ke kepala, ke jantung, balik lagi terus. Itu dulu sadari. Supaya apa? Rasa syukurmu, rasa imanmu betul-betul terbentuk karena kamu sadar betul dia ada di situ. Nafasmu naik turun. Yang membuat matamu bisa melek-melek, bibirmu bisa begini. Sadari. Lidahmu bisa bergerak itu karena ada dia di situ. Kamu sakit perut, nggak usah mikir, nggak usah ada usaha. Jalan sendiri, bos. Betul nggak? Sadari semua. Tangan kita bisa bergerak dengan lincahnya. Dia ada di situ. Nah, saklarnya di mana? Di nafas. Nafas. Itu mengaktifasi tadi. Saklarnya di mana, Mas? Iya dong. Di mana lagi dong? Iya, kalau nggak nafas mati kita. Iya. Nafas dalam bahasa tadi Ibrani lagi, tadi kan Ibrani. Ibrani lagi. Itu nefesi Nefesi. atau ruah. Roh. Jadi tanda kamu Hidup. hidup, ada Nafas. nafas. Yang itu adalah the breath of God.